Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Seandainya saja ranting-ranting pohon sebagai penanya, dedaunan sebagai bukunya, dan air lautan sebagai tintanya, kita tidak akan bisa mencatat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik itu di antaranya nikmat yang Allah berikan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, kemudian salawat bering salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan kepada putra padang pasir, buah hati Aminah kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan umat Islam dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Maka sepantas dan sewajarnya lah kita mengirimkan doa dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan ini judul ceramah kita yaitu tentang syukur. Kemudian apa yang dimaksud syukur itu? Syukur adalah ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri nikmat Allah berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat untuk bernapas, nikmat untuk melaksanakan aktivitas bekerja dan lain sebagainya. Jadi syukur itu adalah ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ibrahim potongan ayat 7, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La inna sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi ilasadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apabila engkau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka nikmatmu akan kutambah. Dan apabila engkau tidak mensyukuri nikmat Allah atau tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka azabku sangatlah pedih. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang Allah muliakan, yang bisa kita ambil dari potongan ayat itu adalah kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka nikmat kita dari hari ke hari semakin bertambah. Tetapi apabila kita tidak mensyukuri nikmat Allah, tentu kita akan diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang Allah muliakan. Kemudian ada beberapa bentuk cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali yaitu adalah bersyukur dengan hati. Kemudian apa yang dimaksud dengan bersyukur dengan hati itu? Yaitu meyakini bahwa nikmat semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain dan tiada bukan nikmat itu yang kita dapatkan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bersyukur dengan hati itu adalah kita mensyukuri nikmat kita diberikan kesehatan, kita diberikan keimanan, kita diberikan keluarga. Jadi itu adalah yang dimaksud bersyukur dengan hati.
Kemudian ada bersyukur dengan lisan. Apa yang dimaksud dengan bersyukur dengan lisan itu? Tentunya mensyukuri nikmat Allah dengan lisan itu adalah salah satunya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mensyukurinya dengan yang pertama tadi adalah dengan hati, kemudian dengan lisan, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada yang ketiga atau yang terakhir bentuk bersyukur itu adalah mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan. Apa itu maksudnya? Mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang Allah muliakan, mensyukuri nikmat Allah itu dengan perbuatan adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam kebaikan. Contohnya, kita menggunakan nikmat Allah dengan perbuatan itu adalah melaksanakan solat, membaca Al-Quran, menolong sesama kaum muslimin. Jadi, menggunakan nikmat, mensyukuri nikmat dengan perbuatan itu adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang Allah muliakan, dari 3 poin tadi bentuk bersyukur adalah yang pertama bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan perbuatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, jadi yang bisa kita ambil dari ceramah singkat ini yaitu adalah gimana pun keadaan kita, gimana pun kehidupan kita, baik susah maupun senang, kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita diberikan kehidupan rezeki yang berlimpah ruah ataupun sebaliknya kita diberikan suatu musibah, itu kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui Allah tidak akan memberikan suatu cobaan atau ujian di luar batas kemampuan hambanya. Jadi kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah dimanapun kita berada dan bagaimanapun kehidupan kita. Apabila kita selalu mensyukuri nikmat Allah, kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang berlipat ganda. Jadi, apabila kita diberikan musibah, kita harus mensyukurinya karena di setiap musibah itu atau ujian pasti ada hikmahnya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang Allah muliakan, mungkin itu saja ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah dan orang yang paling mulia di sisi Allah, dan termasuk juga orang yang selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan tadi, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf kepada Bapak Ibu jemaah semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.